Oke, ketemu lagi di pertemuan kali ini. Ini adalah menyambung dari pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian fungsi, mengingatkan kembali sama mencari daerah hasil ya. Di sini adalah mencari daerah asal alami atau natural domain. Intinya apa sih di sini? Ya. Jadi kalau yang dimaksud daerah asal alami ini, kalian harus memperhatikan nilai-nilai daerah asal yang membuat supaya fungsi tertentu yang nanti akan ditampilkan itu mempunyai nilai atau mempunyai arti. Misalnya, di perintahnya adalah tentukan daerah asal alami atau daerah asal aja dari. Nah, saya akan melihat fungsi yang pertama, ada Hx sama dengan 3x ditambah 7. Yang kedua saya berikan Kx sama dengan x plus 2 dibagi x min 3, 2x min 3 ya. Yang ketiga saya akan berikan Mx sama dengan x kuadrat min 5x misalnya, kemudian plus 6. Yang keempat saya punya Px adalah akar dari 2x min 10. Yang kelima saya punya Qx adalah misalnya akar x plus 4 dibagi 3x min 12. Nah ini ya, kalian perhatikan itu ada beberapa macam fungsi, ada linear, ada pecahan, ada kuadrat. Bentuk akar itu sebenarnya fungsi eksponen ya. Ini adalah fungsi eksponen, fungsi pangkat. Karena bentuk akar sendiri itu sebenarnya adalah perubahan dari pangkat pecahan ya. Nah, tadi yang saya bilang di sini intinya daerah asal alami itu mencari nilai-nilai x. Di sini kan daerah asalnya x ya. Kalau kita lihat variabelnya semua x, mencari nilai-nilai x supaya fungsi ini punya nilai atau berarti atau terdefinisi. Lihat yang pertama, Hx sama dengan 3x ditambah 7. Ini adalah fungsi linear, ya kan? Karena pangkatnya 1. Nah, sekarang kita lihat. Caranya adalah, boleh kalian menggunakan perwakilan, boleh. Tetapi kalaupun tidak, kita bisa mengambil nilai-nilai x yang kita bayangkan. Kalau seandainya saya berikan nilai x-nya negatif. Nilai x-nya negatif. Jadi misalnya ini kan boleh dirubah menjadi y sama dengan 3x ditambah 7. Ini hanya perwakilan, silakan. Ini hanya perwakilan untuk mengecek apakah nanti Hx itu punya nilai ya. Jadi jangan sampai artinya nanti Hx ternyata tidak ada nilainya ya. Nah, kita akan mulai dari yang negatif. Misalnya berapa? Saya ambil min 3, silakan. Saya ambil min 1, silakan. Negatifnya udah diwakili ini. Sekali lagi ini perwakilan ya. Kemudian untuk x0. Kemudian untuk x positif, saya ambil 2 sama 4 misalnya. Nah, silakan. Kita cek aja. Jadi yang dimaksud perwakilan itu ada yang negatif, ada 0, ada positif. Ya. Silakan. Kalau x-nya kita ganti min 3, apakah ini ada nilainya enggak? 3 kali min 3 ditambah 7 berarti 1. 1. Min 2. 3 kali min 3 adalah min 9, ya kan? 3 kali min 1 ditambah 7. Ini min 3 ditambah 7 berarti 4. Oh, ada nilainya. Kalau 0, 3 kali 0 tambah 7. Oh, 7 ada nilainya. Kalau 2, 26 tambah 7, 13. Kalau 4, 12 tambah 7, 19. Ternyata setelah kita menggunakan perwakilan ada X negatif,
ada X0, ada X positif, itu semuanya punya nilai, ya kan? Nih, semuanya punya nilai. Maka dengan sendirinya dia akan HX. HX ini akan terdefinisi atau akan punya nilai untuk sembarang X, ya bukan? Karena ini tadi kita lihat, X negatif dia bisa, X0 ada, X positif ada. Berarti HX akan terdefinisi untuk semua nilai X. Nilai X bilangan real, ya kan? Maka dari sini dikatakan bahwa oh berarti D hanya, domain hanya adalah X bilangan real. Nah, itu yang dimaksud dengan daerah asal alami. Jadi kita mencari nilai-nilai X pada daerah asal yang membuat fungsi yang bersangkutan itu terdefinisi atau punya nilai. Tadi kita ambil, jadi jangan cara mencarinya adalah jangan semua bilangan dimasukkan, nanti kita kelamaan ya. Kita ambil perwakilan negatif 0 sama positif, perwakilan aja. Oke. Baik, itu yang pertama. Bedakan dengan yang kedua. Ada fungsi Kx adalah X plus 2 dibagi 2X min 3. Nah, sekarang perhatikan bahwa nomor 2 itu ternyata bentuknya adalah pecahan, ya kan? Ini nomor 2 bentuknya pecahan. Nah, kita mengingat ke belakang. Karena bentuknya pecahan, kita lihat arti sebuah pecahan. Pecahan tidak akan terdefinisi kalau penyebutnya 0, ya kan? Pecahan kan penyebutnya nggak boleh 0, betul nggak? Kalau penyebutnya nggak 0, ada nilainya nggak? Ada. Kalau pembilangnya yang 0, bisa, ya kan? Hanya penyebut saja yang nggak boleh 0. Karena nanti sebuah pecahan kalau penyebutnya 0, dia tidak terdefinisi. Padahal di sini yang mau dicari supaya terdefinisi. Maka syaratnya jangan dilanggar. Syaratnya tadi apa? Penyebutnya nggak boleh 0. Ya udah, kita ambil penyebutnya 2X min 3 ini nggak boleh 0. Berarti 2X tidak boleh 3. Maka X-nya tidak boleh 3/2. Ini aja yang nggak boleh. X yang lain boleh nggak? Boleh, silahkan. Tadi saya bilang kalau X-nya min 2 misalnya, ini berarti 0 dibagi min 7. Pembilangnya 0 nggak masalah, ya kan? Karena kalau pecahan pembilangnya 0, nilainya pasti 0. Tapi ada nilainya. Dia nggak boleh ini aja. Maka domain K-nya adalah himpunan X, di mana X tidak boleh 3/2. X bilangan real. Nah, udah selesai. Ya, ini yang kita lihat. Nah, kemudian yang nomor 3, perhatikan. Itu adalah fungsi kuadrat. Mx sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Ingat kembali tentang kuadrat, fungsi kuadrat. Kalau dipikir-pikir, fungsi kuadrat untuk X negatif bisa, untuk X0 boleh, untuk X positif boleh, ya kan? Ada nilainya. Atau kalau mau dicoba seperti ini, pakai perwakilan silahkan. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. Ini X, ini Y, kita buat tabel perwakilan saja. Tadi saya mengatakan ambil negatifnya. Ambil 0 sama ambil positif untuk perwakilan. Kita cek, bener nggak sih untuk nilai X negatif 0 positif ini ada nilainya. Min 2, 4 plus 10, 14 tambah 6, 20. Ada, bisa, ya kan? Min 1 plus 5, 6 tambah 6, 12. Bisa. 0, 6 bisa. 1 min 5 min 4 tambah 6 2 bisa.
2, 4 min 10 min 6 tambah 6, 0. Bisa, ya kan? Ternyata untuk X negatif ada nilainya semua. Untuk X 0 ada, untuk X positif ada. Ini perwakilan. Berarti bisa dikatakan bahwa DM-nya, domain M, fungsi M, adalah himpunan X di mana X bilangan real. Nah ini. Lalu nomor 4. Perhatikan soal nomor 4, ada PX sama dengan akar 2X min 10. Tadi saya mengatakan akar itu sebenarnya adalah pangkat pecahan, ya, eksponen. Eksponen ini adalah fungsi eksponen, fungsi pangkat, di mana pangkatnya pecahan. Kalian ingat sebelumnya, ini ada bentuk akar. Ini yang harus kita lihat. Ingat ke belakang. Oh iya, bentuk akar itu tidak boleh negatif. Bilangannya di dalam tanda akar nggak boleh negatif. Atau dengan kata lain, 2X min 10 ini harus lebih besar sama dengan 0. Ingat waktu semester 1 kita belajar tentang persamaan irasional, ya. Ini yang di dalam akar. Oh iya, yang di dalam akar itu akan terdefinisi kalau lebih besar sama dengan 0. Udah, berarti ini 2X lebih besar sama dengan 10, X lebih besar sama dengan 5. Yang lain, yang di bawah ini nggak boleh, karena nanti akarnya ini tidak terdefinisi. Maka domain P-nya adalah himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan 5, X bilangan real. Asal dia lebih besar sama dengan 5, pasti ini terdefinisi. Fungsi PX-nya pasti terdefinisi. Jelas ya? Nah, ini sengaja saya buatkan beberapa contoh yang berbeda supaya kalian bisa memahami. Nomor 5, perhatikan. Ada QX sama dengan akar X plus 4 dibagi 3X min 12. Nah, ini hati-hati. Kalau kita lihat di dalam nomor 5, itu ada dua aturan yang dijadikan satu. Lihat, keseluruhan dia bentuknya adalah pecahan, ya kan? Karena secara keseluruhan ini bentuknya pecahan, maka penyebut tidak boleh 0. Penyebutnya 3X min 12, ini tidak boleh 0. Ini dulu kita periksa. Jadi 3X tidak boleh 12, X-nya tidak boleh 4. Ya kan? Ini syarat pertama. Karena dia bentuknya pecahan, maka syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0. Ini syarat utama, ya. Kemudian yang kedua kita cek. Oh, pembilangnya bentuk akar. Tadi kita ingat bahwa bentuk akar akan terdefinisi kalau bilangan yang berada di dalam tanda akar lebih besar sama dengan 0. Siapa itu? X plus 4. Maka X plus 4 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan min 4. Nah, ini kalau kita gambarkan, dia harus lebih besar sama dengan min 4. Ingat kan membuat garis bilangan, ini arahnya ke kanan, tetapi tidak boleh 4. Nah, jadi ini pada saat 4, nah, ini kita buat seperti ini. Ya, maka daerah asalnya DQ adalah himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan min 4. Ini syarat mutlak. Dan X tidak boleh sama dengan 4. X bilangan real. Nah, tuh. Jadi dari sini, dari kelima contoh ini, saya sengaja memberikan perbedaan kepada kalian bahwa satu, ini adalah saya berikan beberapa macam fungsi. Yang kedua, kita lihat dia bentuknya ada fungsi pecahan, ada fungsi bentuk akar, ya. Jadi dari kelima contoh ini maksud saya adalah kalian bisa memahami, oh iya,
Kalau bentuknya linier berarti dia akan terdefinisi untuk semua nilai X. Bentuknya kuadrat dia akan terdefinisi untuk semua nilai X, ya kan? Kalau bentuknya pecahan, oh berarti ingat syarat pecahan bahwa penyebut tidak boleh 0. Kalau bentuknya pangkat pecahan, bentuk akar, oh ya, akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah bilangan yang di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0, ya. Nah, ini adalah cara mencari daerah asal dari sebuah fungsi yang diketahui. Tolong bedakan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya daerah asalnya sudah tahu, kita diminta mencari daerah hasil. Di sini dibedakan sedikit, ada fungsinya, kemudian kita diminta mencari daerah asal. Sekali lagi, apa itu daerah asal alami? Adalah daerah asal yang kita ambil yang membuat fungsi-fungsi ini punya nilai atau terdefinisi, ya. Ya, baik. Untuk ini saya berikan soal latihan. Ya, soal latihan tolong kalian coba sendiri ya. Sebentar, saya tuliskan soalnya dulu. Ya, baik. Itu adalah beberapa soal, yang 5 soal yang harus kalian pakai buat latihan ya. Buat saya kembali lagi mengingatkan bahwa latihan itu dikembalikan ke pribadi kalian masing-masing. Ini tidak ada perintah bahwa harus dikumpulkan. Saya sudah mengatakan dari semester 1 sebelumnya, tidak semua latihan di saya itu saya kumpulkan. Tidak semua. Tetapi didukung oleh bahwa belajar matematik kuncinya adalah banyak latihan. Jadi saya kembalikan kepada kalian. Kalian lihat semester 1 kemarin, hasil semester 1. Bagi kalian yang rajin latihan, rajin mencoba mengerjakan soal, tentu kalian lihat sendiri. Begitu menghadapi soal baik ulangan maupun PAS, PTS, itu kemudian hasilnya memuaskan, ya kan? Nah, sekarang saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Kalian sudah dewasa, terserah ini mau dianggap sepele, artinya hanya sebagai catatan saja, tidak mau dicoba sama sekali, atau ini mau dicoba silakan ya. Saya kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kalau kalian berniat sungguh-sungguh untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba. Tetapi kalau ternyata kalian menganggap enggak dikumpulkan ini, ya terserah, silakan, saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Baik, ini latihannya jelas, cukup jelas ya. Latihannya cukup jelas. Kalau begitu pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Nanti kita melihat lagi fungsi-fungsi lanjutan dari materi fungsi yang lain. Kita masih ada aljabar fungsi, ada komposisi fungsi, sama ada inverse fungsi ya. Nanti kita lihat di materi-materi selanjutnya, ini tentang daerah asal dan daerah hasil dulu. Oke, yang ini adalah daerah asal. Ini kalian pahami, nanti kita masuk ke dalam aljabar fungsi. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.